Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku, malam ini kita berkumpul di tempat ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dan bagaimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas dasar cintanya Allah kepada kita. Pondok ini merupakan salah satu cikal bakal dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian berkah daripada alamin perinduan. Maka dari itu saya sangat berhutang budi pada guru-guru kami almarhumin. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang telah kami terima dari ilmu-ilmu beliau akan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila sayyidil ulama'il amilin al-mukhlisin, khususan ila hadratil marhum hadratul Syekh Al-Haj Imam Sahal Gontor, ila hadratul Syekh Imam Fadani Gontor, ila hadratul Syekh Imam Zarkasi Gontor, wa ila hadratul Syekh Kiai Al-Haj Syukri Zarkasi Gontor, thumma ila hadratil marhum Kiai Al-Haj Jawhari Khatib, Kiai Al-Haj Tijani Ahmad Tijani Jawhari, Kiai Al-Haj Syekh Idris Jawhari, Kiai Al-Haj Syekh Maktum Jawhari, wa ila jami' man qad ussisa hadzal ma'had
حسن إلى حد المرهون كي حاج الحاج كي الحاج رفيع عبد الله كي الحاج حسن أحمد كي الحاج Farul Razi, dan kepada famili kami yang telah banyak berkorban untuk pondok ini. Syai'ullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita. Semoga keluarga-keluarga Darul Ittihad, anak-anak Darul Ittihad, baik pun santri dan santriwati dan semua keluarga mereka digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan dan diberikan kelancaran di segala bidang. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga. Semoga Allah berikan cita-cita yang tinggi, sukses dalam segala urusan. Kemudian anak-anak kami dijadikan min ulama'illahi sholihin. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini merupakan malam yang harus kita sambut, yaitu malam tahun baru Hijriah. Banyak sekali tingkah laku daripada kaum muslimin yang berlebihan dengan tahun barunya di luar agama Islam, yaitu tahun baru Masehi. Asal muasal daripada tahun Hijrah ini yaitu pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan surat dengan tanggal dan tahun Masehi dari kerajaan yang di luar Muslim.
non-muslim. Sehingga beliau Umar bin Khattab berinisiatif kalau Islam ini harus memiliki tahun ajaran Islam, tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Masehi ada dan tahun Islam belum ada? Itu maka akhirnya jadilah permusyawaratan, musyawarah di antara Umar ibn Khattab dan para Khulafaur Rasyidin serta pemimpin-pemimpin Islam. Ketika itu ada yang mengusulkan kalau tahun Islam itu dicocokkan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka akhirnya usulan itu ternyata tidak diterima. Seandainya diterima, mungkin tahun baru miladah, bukan hijriah. Ada yang mengusulkan lagi, gimana kalau dicocokkan dengan tahun wafatnya Rasulullah. Tahun baru Islam itu dicocokkan dengan tahun meninggalnya Rasulullah. Mungkin karena usulan itu tidak diterima, mungkin bukan hijriyah, tapi mungkin takziyah, karena tahun meninggalnya Rasulullah. Kemudian ide yang terakhir mengusulkan kalau tahun Islam itu disesuaikan dengan tahun hijrahnya Rasulullah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Ternyata ide yang terakhir ini yang diterima dan akhirnya dinamakan hijriyah. Alangkah baiknya kita mengenang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah yang sangat beliau cintai, sangat beliau senang, sangat beliau bangga karena beliau adalah orang yang sangat mengidolakan Makkah. Pada saat itu awal daripada perjuangan Rasulullah untuk mensyiarkan agama Islam, kaum kafir Quraisy sangat luar biasa kejam terhadap beliau. Karena termasuk agama baru. Sehingga akhirnya ketika itu karena saking parahnya, malah Rasulullah sampai diboikot dengan perdagangan di luar non-muslim. Orang Islam tidak boleh berdagang dengan orang di luar Islam. Akhirnya diboikot. Banyak uang tapi tidak bisa belanja dan tidak bisa membeli apa-apa. Akhirnya Rasulullah pertama berniat, kalau demikian maka kami akan hijrah pertama, yaitu ke Taif.
hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif ternyata oleh dedengkot Quraisy. Rasulullah sesampainya di Taif dilempari batu, disakiti, disiksa, dan para pengikutnya semuanya tidak ada yang merasakan kenikmatan. Seperti sahabat Bilal disiksa di tengah padang pasir dengan ditindihkan batu yang besar kepada badannya sampai beliau terengah-engah kesakitan, dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dari budak dijadikan merdeka. Ternyata ketika Rasulullah sampai di Taif, orang-orang Taif semuanya sepakat untuk menolak dakwah Rasulullah. Dengan dilempari batu sampai gigi Rasulullah patah, lutut beliau sampai berdarah-darah. Ketika beliau beristirahat di bawah naungan kayu, di bawah rindangnya kayu pohon, datanglah malaikat Jibril. Hai Rasulullah, kalau diizinkan maka gunung Uhud akan kami angkat dan akan kami timpakan ke masyarakat Taif. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan dan tidak merasakan lemparan-lemparan batu kepada beliau, merasa tersakiti. Malah beliau berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah umat kami tunjuk hidayah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Setibanya di Mekah berinisiatif untuk hijrah ke Madinah. Maka dimulailah setiap hari ada yang berangkat 15 orang, 10 orang, sampai pengikutnya semuanya sudah berangkat, dan Rasulullah berkehendak untuk berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya berembuk di rumah Sayyidina Ali, kan dipantau oleh kafir Quraisy, oleh Abu Jahal, oleh abu-abu yang lain, sampai boleh keluar dari Mekah dan harus diboikot. Malah mereka bersetuju dari kafilah kafir Quraisy yang waktu itu ada 12 kafilah kelompok daripada orang-orang Quraisy bersepakat kalau Rasulullah itu akan dibunuh. Maka malam itu bermusyawarah, dan Rasulullah mengambil satu inisiatif untuk tidur dengan mantel hijaunya di tempat bipannya Sayyidina Ali. Sehingga pada saatnya, karena sudah terpantau dari kafir Quraisy, maka dikira yang tidur tidak kemana-mana ada Rasulullah dengan mantel hijaunya. Di tengah malam Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali, wahai sahabat Ali, tolong
ganti tempat tidur ini, sampai yang tidur, saya dengan Abu Bakar akan berangkat hijrah. Maka Sayyidina Ali dari saking cintanya kepada Rasulullah tidak ada kata tidak, hanya sam'an wa ta'atan, dan tempat tidurnya Rasulullah diganti oleh Sayyidina Ali. Kafir Quraisy mengepung rumah Sayyidina Ali. Ketika dilihat dan ditarik selimut, ternyata yang tidur adalah Sayyidina Ali. Dipaksa oleh Abu Jahal, ditanyakan Sayyidina Ali dengan penuh siksaan, sampai beliau diikat di depan Ka'bah dengan penuh siksaan. Tapi ternyata Sayyidina Ali tidak menjawab dan berkata, saya tidak tahu. Akhirnya Rasulullah karena sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, karena Abu Jahal berkata, barang siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 onta. Aduh, 100 onta. Kalau saja harga onta itu 20 juta, berapa miliarnya? 2 mil hanya untuk menangkap Rasulullah, hanya untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya pemuda-pemuda Quraisy bergegas untuk menangkap Rasulullah dan membunuhnya. Akhirnya satu malam baginda Rasulullah dengan Abu Bakar bersembunyi di sebuah lubang namanya Gua Thur, yang tempat itu tidak muat untuk 2 orang, satunya duduk dan satunya harus tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim merpati dan bertelur di pinggir lubang itu, sehingga ketika pemuda-pemuda Quraisy mengejar beliau dan melihat lubang itu, tidak percaya kalau di dalamnya ada manusia. Tidak mungkin, nggak mungkin ada orangnya, karena sarang laba-laba nggak ada yang rusak. Dan lagi merpati lagi bertelur. Seandainya ada manusia di dalam lubang itu, mungkin telur merpati itu akan pecah. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ternyata digigit oleh seekor hewan berbisa. Ada yang mengatakan laba-laba dan ada yang mengatakan ular berbisa. Rasulullah dulu saking capeknya tidur di haribaan Sayyidina Abu Bakar dengan nyenyak. Maka pada saat tidur ternyata ada seekor hewan yang mau menggigit Rasulullah. Ternyata tangannya Abu Bakar berikan kepada hewan itu karena takut menggigit Rasulullah. Karena hewan itu berbisa, akhirnya Abu Bakar pucat, lemes, sampai menetes air mata kena pipinya Rasulullah, dan Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, apakah Anda takut dibunuh oleh orang-orang Quraisy? Tidak Rasulullah. Apakah Anda menyesal karena bersama saya? Tidak Rasulullah.
Kenapa Anda menangis? Padahal la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kami. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, Rasulullah, tangan saya Rasulullah digigit oleh kalajengking. Maka waktu itu Rasulullah langsung membaca doa dan diberi ludah ketika ada gigitan daripada hewan itu dioleskan dan langsung sembuh seketika. Itu kalau ludahnya Rasulullah. Kalau ludahnya Dani, paling yang digigit malah sejen kesaput. Kalau lidah kita nggak ada apa-apanya. Itulah di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan perjalanan di tengah malam. Malah biasanya perjalanan Mekah ke Madinah itu jika mengendarai unta itu paling lambat itu cuma setengah bulan. Ternyata waktu itu Rasulullah sampai 1 bulan nggak nyampe ke Madinah. Orang-orang yang sudah pengikut Rasulullah yang sudah duluan ke Madinah khawatir kalau baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dibegal di tengah jalan dan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi ternyata itu adalah taktik dan siasat Rasulullah. Dikhawatirkan daripada pengikutnya yang di Mekah ada yang tertinggal, dan Rasulullah selalu menjaga mereka. Dan sampailah ke Madinah, sehingga dengan sampainya Rasulullah ke Madinah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor semuanya menyambut kegirangan, sangat senang. Akhirnya di situ mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Orang-orang di Madinah semuanya kegirangan menyambut kedatangan Rasulullah. Ada yang melompat-lompat, ada yang naik ke atas kayu, ada yang memukul gembang dan segala macamnya, meluapkan kebahagiaan karena datangnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah cikal bakal dan kecerdikan Rasulullah mengapa memilih Madinah sebagai sentral agama Islam. Ternyata Madinah adalah merupakan sentral perdagangan nasional dan internasional. Tempat berdagangnya orang dari mana-mana. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islamnya dan mereka meyakini, akhirnya menembus ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu kita ambil suatu iktibar, kita ambil suatu manfaat, kita ambil suatu pelajaran. Ternyata suksesnya Islam cikal bakal awal adalah dari Madinah dan menebar ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh pelosok dunia lantaran kehebatan dakwah Rasulullah. Ternyata dari hijrah.
pertama, kalau kalian ingin sukses, ingin menjadi orang besar, jangan berdiam diri di rumah. Artinya harus hijrah ke pondok, belajar. Insya Allah masa depan kalian cerah. Segala apa yang ada di rumah itu ternyata ada penggantinya ketika ada di pondok. Ada kiasan kata, safir tajid iwatan amman tufariku. Malah ibaratkan kalian berangkatlah untuk belajar, maka akan ada penggantinya. Insyalah tabah wa illam yasil lam yatim. Hidup kalian itu bagaikan air. Air apabila mengalir, maka air akan jernih, bagus. Tetapi air apabila tidak mengalir, maka air itu akan busuk dan tidak bisa difungsikan dengan baik. Sama otak kalian ketika kalian diamkan di dalam rumah, tidak kemana-mana, jangan harapkan kalian akan menjadi orang hebat, menjadi orang besar, menjadi orang alim, menjadi orang pintar. Kemudian ternyata dengan pelajaran hijrahnya Rasulullah, ternyata kita harus mengambil suatu iktibar. Intanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Awas dan waspada. Masa mudamu ayo isi dengan yang positif, dengan ilmu-ilmu syariat, dengan ilmu-ilmu Allah, sebelum datang masa tuamu. Ketika tua kalian hanya menyesal dan menyesal. Kenapa dulu ya saya tidak mondok? Kenapa dulu saya tidak belajar? Kenapa ya saya dulu ketika muda, ketika sholat tahajud gak mau tahajud kengla tedung ke senyor kap. Kenapa ya? Kenapa ketika saya masih muda dulu kok enggak resik sehingga korengan kudisan panuan? Kenapa ya saya dulu kok rakun? Nah itulah, sebelum datang masa tuamu, gunakan masa mudamu sebaik-baiknya untuk belajar. Wasihataka qabla saqamik. Gunakan waktu sehatmu untuk belajar sebelum kalian diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Karena penyakit itu ada 2, tergantung kepada siapa yang sakit. Kalau datangnya sebuah penyakit datang kepada orang kafir, datang kepada orang zalim, menimpa orang-orang yang iri dengki, maka itu adalah musibah. Tetapi ketika penyakit datang kepada orang yang soleh, datang kepada orang yang ahli ibadah, datang kepada orang yang suka untuk memperbanyak sholat sunnah, maka penyakit itu adalah ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa
dosa-dosa yang telah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, wa inaka qabla faqri. Gunakan kekayaanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semampan kalian kaya, gunakan kekayaan untuk berdakwah di jalan Allah. Saya bertanya batin ini, dengan kekayaan yang saya miliki, apa manfaat untuk orang lain? Sebelum datang kefakiran, karena banyak orang yang kaya raya pada saatnya dicabut oleh Allah menjadi orang miskin. Sudah banyak orangnya hebat, lantaran dia kikir terbakar, akhirnya tidak ada sama sekali dan menjadi orang yang sangat melarat. Wa faragaka qabla syughlik, dan waktu kosong gunakan untuk belajar. Jangan hanya digunakan untuk bercanda, untuk main-main, untuk ngobrol yang tidak penting. Gunakan untuk belajar. Isi kekosongan itu, dan mereka yang mau ngisi kekosongan itu insya Allah akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma. Wa hayataka qabla mautik. Mumpung kalian hidup, sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawa kita, gunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain sebelum datang ajal. Jangan sampai ada perasaan, waduh itu kan pekerjaan nanti bah, ketika usia 60 tahun yang akan datang, saya kan masih muda. Iya pun sampai tua. Ada kadang-kadang masih muda, nubruk-bruk untung lo mati. Saking mati, masya Allah ajalnya nyampe, sudah banyak sekali. Ternyata teman kita yang dari Kemarong itu masih muda, kebudon, tak beraya dan kon jabi, ya Al-Mukarram. Banyak peristiwa-peristiwa, karena ajal itu tidak memilih, karena masih dalam kandungan juga keguguran meninggal. Ada yang masih bayi meninggal, ada yang masih remaja meninggal, ada yang sudah kakek-kakek gak mati-mati, tapi mesti mati juga. Maka dari itu, mumpung kita hidup, mari berlomba-lomba untuk mencari Maka dari itu, saya harapkan dan saya sarankan, bekerja mencari dunia tidak ada namanya kasep. Tidak ada kata terlambat. Tapi kalau menuntut ilmu itu ada kata terlambat. Kalian ketika sudah berkeluarga, tidak mungkin kalian ada di pondok. Ya, coba mun pada sabini pakai sembi ke pondok, kampung kancan lagi. Saya minta dikit ya, sedikit aja. Tidak mau, maka ternyata menuntut ilmu menentukan waktu, membutuhkan waktu. Tidak mungkin menuntut ilmu kayak
klasikal kayak kita belajar mahfudz, selamanya nggak mungkin. Apalagi orang Madura paling umur 25 tahun sudah kawin. Ketika sudah kawin paling ya melanjutkan S2, S3, itu pun tidak maksimal kayak kita. Makanya ada sebuah pepatah, jika kalian hebat di pondok ini, belajar dengan giat di pondok ini, maka kalian akan hebat dimanapun Anda berada. Sekian, semoga kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, dan semoga dengan tahun baru Hijrah ini akan menumbuhkan gairah belajar kita untuk kita terlepas dari orang-orang yang bodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya Allah Rabbi, malam ini ya Allah kami bermunajat dan berdoa kepadamu ya Allah, untuk senantiasa kami mohon perlindungan ya Allah. Berikan kami maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kami ya Allah Rabbi. Tolong jadikan pondok ini pondok yang penuh barakah, dengan penuh lindungan-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami min ulamaikal amilin al-mukhlisin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma tubina fit taysir kull asir fa inna taysir kull asirin 'alaika yasir. ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang tulus ikhlas menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka senang untuk belajar, menggapai masa depan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'ana bisirril Fatihah.